Halo semuanya, selamat datang di Belajar DevOps bareng Arya. Kalau misalkan kita ngomongin cloud provider, ada satu motto atau jargon gitu ya, yang sangat terkenal yaitu pay as you go, yang artinya bayar sesuai dengan yang kita pakai. Tapi apakah artinya jargon tersebut bahwa pada akhir bulan kita akan selalu membayar lebih murah gitu? Ternyata jawabannya tidak, karena pay as you go itu bisa jadi justru menjadi salah satu pintu di mana kita harus membayar tagihan yang sangat besar. Bukan karena kita membayar sesuatu yang tidak kita gunakan, tapi kita membayar sesuatu yang tidak kita sadari kita gunakan berlebihan. Contohnya, kita menggunakan banyak service yang kita anggap ada di free trial coverage, tapi ternyata enggak. Nah, ada banyak cerita bahwa ada orang yang di akhir bulan dia harus sampai membayar ribuan dolar karena dia tidak sadar telah mengaktifkan service atau loadnya terlalu banyak sehingga ada tagihan yang muncul di akhir bulan. Nah, cerita-cerita semacam itu sebenarnya kita bisa hindari dengan memanfaatkan AWS Cost Explorer dan juga AWS Budget. Nah, apa dua service itu kita akan coba bahas. Pertama adalah Cost Explorer. Secara harfiah dari namanya, Cost Explorer sebenarnya gunanya untuk mengetahui rincian dari cost yang kita punya, entah itu dalam kurun waktu harian atau bulanan pada rentang waktu tertentu. Ini contohnya ketika kita udah masuk ke konsol lalu pilih AWS Cost Explorer akan muncul di halaman seperti ini. Jadi sampai tanggal sekarang saya udah pakai sekitar 12 dolar dan ada forecastnya sampai akhir bulan sekitar 75 dolar. Nah, gimana caranya kita tahu breakdown dari penggunaan ini? Nah, kita bisa lihat di View in Cost Explorer. Nah, kita bisa lihat mau kita grouping by sesuatu atau enggak. Contohnya dari 1 Oktober sampai 6 November gitu ya. Ini hariannya di Oktober itu hampir 5 dolar, oke. Lalu turun jadi 4 dolar, lalu kadang naik juga di akhir Oktober. Sampai sekarang di November itu udah turun karena ada service yang saya rasa ketika dinyalakan itu nggak terlalu memberikan manfaat, jadinya saya terminate. Nah, kita juga bisa breakdown by service. Nah, ini lebih menarik lagi. Jadi, kita nanti bisa tahu bahwa oke, ternyata ada service yang kita rasa nggak perlu-perlu amat, tapi memakan cost yang cukup besar. Contohnya ini. Nah, di awal Oktober ada beberapa cost yang cukup besar. Pertama itu dari EC2 ELB, kemudian dari Open Source Service, lalu ada EC2 Instance. EC2 Instance di sini saya pakai untuk mendeploy salah satu SAA saya, lalu Open Source ini sebagai salah satu backend untuk feature-nya. Tapi karena saya rasa si Open Source ini nggak terlalu memberikan benefit, maka pada akhirnya saya matikan. Oke. Pertama kita turunkan dulu di pertengahan Oktober speknya, makanya di sini cost-nya jadi setengahnya. Lalu setelah setengahnya itu selesai dan saya rasa masih terlalu memakan biaya dan enggak memberikan manfaat, pada akhirnya saya terminate sehingga nanti di sini udah nggak ada lagi nih cost untuk si AWS open source. Nah, cerita yang lain adalah dari EC2 ELB. Jadi si EC2 ELB di sini dia memakan cost yang cukup besar nih, 1,2 dolar tiap hari. Padahal untuk SAS saya sendiri saya nggak pakai ini gitu. Nah, setelah kita lihat ternyata oke, ini adalah salah satu hasil creation ketika saya demo untuk EKS Kubernetes. Nah, jadi saya membayar sesuatu yang saya pakai walaupun saya tidak sadar memakai service itu. Oke, jadi saya memang membuat itu, tapi saya nggak sadar bahwa service itu masih aktif sehingga memakan biaya yang cukup besar sehingga di akhir bulan biayanya jadi menguncak. Padahal kalau misalkan saya sadar bahwa oke, ada service ini yang bisa saya matikan, pada akhirnya cost yang saya keluarkan tiap bulan lebih kecil, kemudian SAS saya yang saya punya bisa jalan lebih lama karena costnya bisa digunakan untuk bulan kedepannya. Oke. Nah, selain service kita juga bisa group by katakanlah region. Jadi kita mau tahu apakah kita hanya aktif di satu region atau enggak. Nah, ini contohnya. Umumnya saya akan pakai di US East 2 atau di Ohio. Tapi di beberapa waktu saya juga punya EC2 instance di Asia Pasifik Jakarta. Nah, karena saya rasa nggak terlalu bermanfaat ya pada akhirnya saya terminate dan costnya juga hilang nih. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa oke, region juga kita bisa gunakan untuk filtering. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Cost Explorer sebenarnya lebih bermanfaat untuk kita menganalisis sebenarnya instance apa sih atau service apa sih yang sebenarnya menggunakan atau menyebabkan biaya yang tinggi sehingga nanti kita bisa matikan gitu untuk menghemat. Tapi kelemahan Cost Explorer adalah dia nggak bisa memberikan informasi ke kita real time dalam artian melakukan alert karena
Ya, bisa jadi gitu ya, kita ngedeploy satu service hari ini, ternyata dalam satu hari dia bisa mencapai katakanlah $1.000 gitu, atau bahkan ratusan dolar gitu. Nah itu nggak bisa, karena dia lebih ke arah untuk analisis cost. Nah gimana caranya supaya kalau misalkan ada cost yang lebih dari batas, kita bisa dapat notifikasi. Nah kita gunakan service yang kedua, yaitu AWS Budget. Nah, di AWS Budget kita bisa ngeset budget yang kita mau gunakan. Katakanlah satu bulan kita mau nge-spend hanya $10, $25, dan seterusnya. Ini contohnya, saya punya budget $50, oke, untuk satu bulan. Nah, karena sekarang penggunaannya masih di $12, maka dia masih oke nih dari thresholdnya. Oke. Nah, di akhir bulan walaupun forecastnya segini masih nggak akan ke trigger karena memang ya masih aktual cost-nya masih di bawah dari budgetnya. Nah, ketika kita lihat di sini, oke, current vs budget 12 dari 50. Oke. Nah, periodenya kita bisa set di monthly. Oke. Seperti ini. Nah, ini contoh budget history-nya. Ternyata dari beberapa bulan terakhir itu udah selalu lebih dari budget. Oke, makanya di bulan sekarang saya coba untuk atur supaya masih gak jauh-jauh lah dari budgetnya. Oke. Nah, ini alertnya kita coba di sini. Nah, kalau misalkan ada actual cost-nya lebih udah sampai 80% atau $40 gitu, itu akan ada email notifikasi ke yang akan dikirimkan. Jadi kita tahu, oh oke, ternyata ada notifikasi yang memberi info bahwa oke, ternyata budgetnya lebih dan kita harus aware dengan ini. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari tagihan yang membengkak di akhir bulan menggunakan AWS. Nah, kita juga bisa sebenarnya create budget. Jadi setelah masuk ke budget kita create di sini, kita bisa gunakan template. Terus template-nya, nah kalau saya sih coba di sini di monthly cost budget, oke. Budget name-nya katakanlah new SAS budget. Kemudian enter your budget amount, katakanlah sekarang kita pakai di angka 75. Nah, ini email recipientnya katakanlah di arya.widikda@yahoo.com. Nah, ini nanti ada informasi kalau misalkan udah masuk di thresholdnya. Oke. Setting, terus kita bisa create budget. Oke. Atau kita bisa juga cek di custom. Kalau misalkan kita mau membuat custom untuk si budget ini. Contohnya fix budgetnya, terus budgetnya berapa, startnya dari bulan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, scope-nya apakah untuk dimensi tertentu, untuk service tertentu, atau untuk semuanya. Oke. Dan seperti itu. Nah, ini contoh juga untuk alertnya. Kalau misalkan actual cost-nya lebih dari 85% mau diapakan, kalau misalkan lebih dari 100% mau diapakan. Ada juga di threshold dan juga action. Jadi macam-macam. Oke. Alert kita cek di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita sudah aware bahwa AWS Cost Explorer dan juga AWS Budget bisa kita gunakan dengan maksimal, kecil kemungkinan bahwa kita bakal overspending di akhir bulan tanpa kita tahu apa yang kita gunakan. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman baru pertama kali menggunakan AWS, langsung aktifkan fitur ini sehingga teman-teman bisa dapat notifikasi kalau ternyata menggunakan service yang menurut teman-teman masuk ke free tier padahal tidak, sehingga nanti tidak ada tagihan yang mengagetkan di akhir bulan. Kira-kira itu dulu cerita untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.